when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Lileruku dengan nomor induk mahasiswa B1A1199294, kelas H, angkatan 2019, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan beberapa materi yang telah dipresentasikan pada mata kuliah Kimia Organik 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurul Inayah. Baiklah, beberapa materi yang akan dibawakan yaitu steroid, ester, asam karboksilat, dan prostaglandin. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang steroid. Nah, adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas dari steroid adalah yang pertama definisi. Nah, steroid ini sendiri merupakan senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis. Nah, steroid ini dihasilkan dari reaksi penurunan dari tulena atau squalena. Kemudian struktur. Nah, secara umum struktur atau kerangka daripada steroid ini merupakan 1,2 siklopentano perhidrotertena. Nah, secara umum steroid terdiri dari 17 atom karbon dan 4 cincin. Nah, 4 cincin ini terbagi menjadi dua, yaitu cincin sikloheksana dan siklopentana. Nah, perbedaannya yaitu sikloheksana terdiri dari 3 bagian cincin. Nah, sikloheksana ini berdasarkan namanya merupakan cincin yang memiliki sisi 6. Nah, dia ini memiliki 3 bagian. Kemudian bagian yang satu lagi disebut dengan cincin siklopentana. Sesuai dengan namanya, cincin ini memiliki 5 sisi. Kemudian terdiri dari 17 atom karbon. Nah, adapun biosintesis daripada steroid ini merupakan suatu senyawa yang dihasilkan dari reaksi penurunan squalene yang juga merupakan senyawa pembentuk triterpen. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang asam karboksilat. Nah, adapun pengertian dari asam karboksilat ini sendiri merupakan suatu senyawa organik oleh grup karbonil yang terdiri dari dua kata, yaitu karboksil dan hidroksil. Karboksil dilambangkan dengan CO dan hidroksil dilambangkan dengan OH. Nah, maka dari itu gugus fungsi daripada asam karboksilat disebut dengan COOH. Asam karboksilat ini sendiri biasa disebut juga dengan asam alkanoat. Nah, struktur umum daripada asam karboksilat ini sendiri yaitu memiliki gugus fungsi RCOOH. Kemudian rumus umumnya yaitu CnH2nO2. Nah, contohnya yaitu suatu asam karboksilat yang mengandung satu atom karbon, berarti CH2O2 atau biasa disebut dengan asam metanoat. Kemudian apabila dia memiliki 2 atom karbon, maka rumusnya yaitu C2H4O2 atau biasa disebut dengan asam etanoat. Nah, akhiran daripada nama asam karboksilat ini sendiri merupakan jumlah daripada atom karbonnya. Kemudian penggolongan daripada senyawa asam karboksilat ini ada dua, yaitu alifatik dan aromatik. Nah, penggolongan yang pertama yaitu alifatik. Dia memiliki gugus fungsi gugus alkil yang disingkat dengan R. Jadi gugus fungsinya yaitu RCOOH. Sedangkan penggolongan untuk aromatik
biasa disingkat dengan AR atau aril, sehingga gugus fungsinya yaitu ArCOOH. Nah, sehingga gugus fungsi daripada asam karboksilat ini sendiri ada dua, yaitu RCOOH dan ArCOOH. Materi yang ketiga yaitu tentang sintesis asam karboksilat. Nah, untuk menghasilkan asam karboksilat terdapat 3 reaksi. Yang pertama yaitu hidrolisis dehidrat asam karboksilat, kemudian yang kedua yaitu reaksi oksidasi, kemudian yang ketiga yaitu reaksi Grignard. Nah, yang pertama yaitu hidrolisis dehidrat asam karboksilat merupakan senyawa turunan daripada asam karboksilat yang jika dihidrolisis dengan air akan menghasilkan asam karboksilat itu sendiri. Nah, contohnya yaitu reaksi pada ester, amida dan lain sebagainya. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidasi, di mana ketika alkohol primer dioksidasi maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Mengapa alkohol primer yang digunakan? Karena alkohol primer memiliki 2 proton alfa, sedangkan pada alkohol sekunder hanya memiliki 1 proton alfa, sehingga menyebabkan alkohol primer dapat dioksidasi 2 kali, sedangkan pada alkohol sekunder hanya dapat dioksidasi 1 kali. Nah, oksidasi yang pertama akan menghasilkan aldehid, kemudian ketika aldehid dioksidasi untuk kedua kalinya maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, inilah alasan mengapa aldehid lebih mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat dibandingkan dengan alkohol tadi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi Grignard. Reaksi Grignard merupakan reaksi Grignard, yaitu reaksi dengan karbon dioksida baik dalam keadaan gas ataupun dalam keadaan es kering. Baiklah, materi yang keempat berjudul ester. Nah, pengertian ester ini sendiri merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi RCOOR. Nah, ester ini sendiri memiliki rumus struktur yaitu CnH2nO2. Nah, ester ini sendiri berdasarkan materi sebelumnya merupakan turunan daripada asam karboksilat itu sendiri. Nah, ester ini memiliki aroma sehingga esens pada makanan ataupun parfum sebagian besar dibuat dari ester. Nah, bagian penting yang berikutnya yaitu penamaan ester. Penamaan ester secara umum terbagi menjadi 2, yaitu penamaan secara trivial, kemudian yang kedua yaitu penamaan secara UPEC. Nah, penamaan di sini saya akan membahas tentang penamaan secara trivial. Nah, penamaan secara trivial ini didasarkan pada cabangnya. Letak utama penamaannya yaitu pada cabangnya. Contohnya yaitu akan saya lihatkan pada gambar berikut. Nah, gugus COO berikatan dengan masing-masing satu cabang metil, CH3, CH3. Nah, kemudian penamaannya yaitu yang pertama kita harus menyebutkan nama cabangnya dulu, kemudian diakhiri dengan nama ester. Nah, contohnya pada gambar di atas diikuti oleh 2 cabang metil, sehingga berdasarkan persyaratannya jadi digabung yaitu menjadi dimetil ester dan sebagainya. Intinya pada penamaan trivial diikuti yang pertama yaitu nama cabang, kemudian diakhiri oleh ester. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang prostaglandin. Nah, untuk mengetahui lebih jauh prostaglandin itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih prostaglandin itu. Nah, prostaglandin merupakan hormon yang mengatur aktivitas fisiologis tubuh secara luas. Contohnya yaitu pencernaan, reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, prostaglandin ini memiliki struktur atau terdiri dari
atau berasal dari asam lemak jenuh C20 atau asam prostaglandin yang tidak tersedia di alam. Nah, prostaglandin ini sendiri tersusun dari 20 atom karbon sebagai penyusun utamanya. Nah, prostaglandin ini sendiri termasuk atau mengandung gugus hidroksil atau H. Nah, adapun golongan-golongan daripada prostaglandin ada 3, yaitu prostaglandin AF yang merupakan suatu prostaglandin yang dapat dibentuk di seluruh jaringan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu prostaglandin, merupakan jenis daripada prostaglandin yang hanya dapat dibentuk di dinding pembuluh. Kemudian yang terakhir yaitu tromboksan, merupakan prostaglandin yang khusus hanya dibentuk di trombosit. Sekian materi daripada saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.